Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum ya auladi? Bagaimana kabar kalian wahai ananda solih dan solihah? Jawabnya apa? Nahnu bi khairin insyaallah. Amin Allahumma amin. Kembali lagi bersama dengan Ustadz Ustadz Hilmuddin yang akan insyaallah membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Arab di SDIT Al-Alawi ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sedikit Ustadz ingin menyampaikan agar ananda solih dan solihah di rumah tetap bisa bersemangat dalam menuntut ilmu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah, bahwasanya setiap makhluk itu adalah peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, adalah dia yang bermanfaat untuk seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada pembelajaran kita ini adalah suatu hal yang sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya yang pertama, kita menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita sama-sama menjadi manfaat bagi sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani di sini Ustadz mengajar kepada kalian dan kalian belajar, serta ayah dan bundanya membantu membimbing ananda solih dan solihanya untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang disediakan oleh Ustadz wal Ustazah di SDIT Al-Alawi. Jadi kesemuanya kita mendapatkan manfaat, dan daripada itu mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah, kemudian oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, mendoakan kita dalam pembelajaran ini agar kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal ibadah kita serta niat kita di dalam menuntut ilmu ini Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar daripada pembelajaran kita, daripada ilmu yang kita dapat, menjadi suatu hal ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk kita dan umumnya bagi para masyarakat kelak ketika kita sudah mengerti daripada apa yang kita timba, yakni ilmu tersebut. Baik, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika kalian sudah membaca basmalah dan salawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian buka halaman yang selanjutnya, yakni kemarin kita telah sampai pada halaman yang ke-7. Nah, di situ kita akan belajar tentang tata bahasa Arab dasar, al-qawaid, yakni kata ganti orang. Bahasa Arabnya adalah ad-dhamair, kata ganti orang. Nah, di situ kita lihat ada nomor 1 untuk orang pertama, yakni orang yang berbicara, sebutnya adalah mutakallim. Seperti Ustadz sekarang ini sebutnya orang yang pertama. Ustadz orang pertama, kalian orang yang kedua, dan
ayah bunda orang yang ketiga. Kata ganti orang disebutnya ad-dhamair. Kalian hafalkan kata ganti orang apa namanya tadi? Ad-dhamair Ustadz. Ya bagus. Ad-dhamair adalah kata ganti orang. Di situ kalian lihat ada di dalam kolom halaman 7 itu ada ismun mudzakkar dan ismun muannas. yakni isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar adalah isim yang digunakan untuk kata benda atau kosakata. Gampangnya adalah kosakata yang tidak memiliki tak marbutoh. Dan isim muannas dia memiliki tak marbutoh. Kegunaannya untuk apa Ustadz isim mudzakkar dan isim muannas? Kegunaannya untuk menunjukkan bahwasanya mudzakkar itu laki-laki dan muannas itu perempuan. Contohnya di situ ada dalam kolom ana Hamid dan ana Ali. Nah, itu isim mudzakkar. Seorang laki-laki disebut isim mudzakkar, atau kosakata yang tidak berakhiran tak marbutoh itu disebut isim mudzakkar. Kemudian isim muannas ana Fatimah, ana Salma. Nah, Salma kan seorang perempuan, berarti tetap isim muannas. yakni isim muannas yang menggunakan tak marbutoh atau biasa digunakan untuk perempuan. Seperti itu. Lanjut kepada yang nomor 2 halaman ke-8. Untuk orang kedua yakni mukhaththab. Ismun mudzakkar, ismun muannas. Nah, seperti itu. Mukhaththab, orang yang diajak berbicara oleh orang yang pertama. Ustadz sekarang sedang mengajak berbicara kepada kalian. Berarti anta tilmid. Kamu ini adalah murid. Anta tilmidun. Wa ana mudarris, dan saya adalah seorang pengajar kalian. Seperti itu. Untuk orang kedua disebut dengan mukhaththab, yakni anta Fahmi, anta Sultan, anta Farhan, anta Nazrul. Nah, itu yang ditunjuk adalah disebut dengan kata ganti orang yang kedua. Harus menggunakan kata ganti orangnya dengan kalimat anta. Gak bisa Ustadz mengucapkan ana Fahmi. Nah, kata ganti orangnya salah. Kalau ana, ya ana nyebutin diri Ustadz sendiri, ana Hilmuddin wa anta Fahmi. Nah, seperti itu. Di situ ada di kolom anta Hamid, anta Ihsan, anta Andi. Nah, itu yang diajak berbicara, yakni orang kedua. Kalau muannasnya harus menggunakan kalimat anti, ya. Gak boleh menggunakan anta karena seorang perempuan. Contohnya anta Aisyah, gak boleh, harus anti Aisyah, kamu Aisyah. Anti Fatimah, kamu Fatimah. Nah, seperti itu untuk kata ganti orang yang kedua, laki-laki dan perempuan. Anta Farhan, anti Fatimah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kata ganti orang yang ketiga, itu menggunakan kata ganti orangnya dengan kalimat huwa dan perempuannya hiya. Contohnya gimana Ustadz? Ustadz berkata, di depan Ustadz ada Farhan, dan di sebelah Farhan agak jauh ada Fatimah. Arti gini, anta Farhan wahwa, dan dia itu Fatimah. Nah, seperti itu. Itu sebutnya dengan kata ganti orang yang ketiga, biasanya menggunakan huwa dan hiya. Oh, afwan, kalau perempuan menggunakan hiya. Anta Farhan wahya, dan dia itu yang lagi duduk. Nah, itu dia yang lagi duduk. Wahya Fatimah. Nah, seperti itu. Itu tentang ad-dhamair, kata ganti orang. Orang pertama yakni disebut mutakalim, yang berbicara harus menggunakan ana. Nggak bisa menggunakan anta, nggak bisa menggunakan huwa atau hiya. Laki-laki perempuan tetap menggunakan ana. Ana
hilmuddin wa anta fahmi wa huwa sultan. Nah, itu sebutnya ad-dhamair. Tata bahasa Arab ad-dhamair. Kata bahasa Arab tentang kata ganti orang. Seperti itu ya. Mudah bukan? Dan kalian pasti dapat mengerti insyaallah. Kemudian yang selanjutnya halaman 9, kalian lihat ada latihan yang kedua. Nah, kalian disuruh lengkapi kalimat berikut dengan kata ganti. Ya, seperti itu tadi. Kata ganti pertama, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang yang ketiga. Untuk yang A ini hanya kata ganti orang pertama dan kata ganti orang yang kedua. Nomor 1 kita bisa lihat di situ ada titik-titik faridun wa titik-titik fadli. Nah, kalian lihat dulu di situ. Faridun seorang laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki Ustadz. Ya, berarti ana faridun. Dan yang kedua laki-laki juga Ustadz. Berarti anta, menggunakan kata ganti orangnya menggunakan anta. Anta fadli. Nah, seperti itu. Ana faridun wa anta fadli. Nah, seperti itu. Kalian isi sampai nomor 5. Caranya bagaimana Ustadz mengisinya? Oh, lihat dulu di situ ada nama orangnya, Aisyah dan Basiroh. Nah, Aisyah itu adalah perempuan, Basiroh juga perempuan. Berarti kata ganti orangnya harus nggak boleh anta, kata ganti orang keduanya, tapi anti. Ana Aisyah wa anti Basiroh. Nah, seperti itu. Nomor 3 juga ana Saidah. Oh, Saidah mah perempuan Ustadz. Nah, Salim laki-laki. Berarti kata ganti orang keduanya anta. Anta Salim. Nah, sekarang kalian kerjakan nomor 4 dan nomor 5 itu di rumah. Nah, kemudian yang B, lengkapi pertanyaan B dengan kata ganti yang sesuai. Yang pertama, al-wahid. Nomor 1, man titik-titik tanda tanya ana Ali. Nah, kalian lihat di situ, oh Ali laki-laki Ustadz. Berarti setelah man dia bertanya kepada orang kedua. Contoh Ustadz bertanya kepada Farhan. Farhan ini orang kedua. Man anta? Maka Farhan menjawab ana Farhan. Nah, seperti itu. Itu nomor 1 juga sama. Man anta? Ana Ali. Nah, seperti itu. Siapa kamu? Saya Ali. Cuman kalian lihat dulu Ali, di situ ada Ali, ada Fatimah, ada Hamid. Ya, seperti itu. Ada Ali, ada Fatimah, ada Hamid. Jadi kalian lihat di situ. Kalau laki-laki berarti menggunakan anta, kalau perempuan menggunakan anti. Seperti itu. Kemudian terus lanjut sampai nomor 5. Itu juga ada kata ganti orang yang ketiga. Man titik-titik hiya. Nomor 3 juga man titik-titik huwa. Berarti kata ganti orangnya harus menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Man titik-titik huwa Hamid. Berarti siapa titik-titik dia Hamid. Oh, berarti kata ganti orangnya yang ketiga ini gitu. Jadi man huwa Hamid. Nah, seperti itu. Yang keempat juga sama. Man titik-titik hiya Halimah. Oh, ini kata ganti orang yang ketiga dan Halimah seorang perempuan karena di sini ada hiya. Berarti titik-titiknya diisi dengan kata ganti orang yang ketiga untuk perempuan. Kemudian yang kelima. Man titik-titik anak solih. Oh, anak solih ini kata ganti orang pertama. Berarti pertanyaannya untuk kata ganti orang yang kedua. Antara anta dan anti. Nah, seperti itu kalian kerjakan di rumah. Kemudian latihan yang C, pasangkan kalimat pada kolom A dan dengan kalimat pada kolom B berikut. Contohnya nomor 1, Assalamualaikum. Nah, kalian isi jawabannya ada di kolom yang B. Nah,
seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada halaman 11 membaca teks berikut ini dengan bimbingan guru. Baik, yang pertama di situ ada seorang ustazah dan seorang murid digambar. Ustazah berbicara kepada murid-muridnya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, kata ustazah. Assalamualaikum, selamat datang. Boleh kalian isi itu ya, artikan. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa haluk, bagaimana kabar kalian? Murid-murid menjawab, waalaikumsalam, ahlan bik, selamat datang juga ustazah. Ana bi khairin. Kaifa haluk, jawabnya ana bi khairin, saya baik. Syukron, terima kasih, kata ustazahnya. Kemudian ana Ahmad, nama saya Ahmad. Ana tilmid, dan saya adalah seorang pelajar atau murid laki-laki. Ana Ihsan, nama saya Ihsan. Ana tilmid, sama saya murid. Ana Lukman, ana tilmid, sama saya seorang pelajar. Ana Salma, ana tilmidatun. Nah, di situ seorang perempuan, saya Salma, maka nggak boleh tilmid, tapi tilmidatun, harus ditambahin tak marbutoh. Ana Salma, ana tilmidatun, saya pelajar perempuan. Ana Ikmaliyah, saya Ikmaliyah. Ana tilmidatun, saya pelajar perempuan. Ana Siti Solihah, ana tilmidatun. Ana Ali, saya Ali. Wa anta Muhammad. Nah, tadi itu sampai Siti Solihah itu semua kata ganti orang pertama. Kemudian ana Ali ini kata ganti orang yang kedua. Ana Ali, saya Ali. Wa anta, dan kamu Muhammad, kamu Muhammad. Ana Utsman, saya Utsman, dan kamu Fadli. Wa anta Fadli. Ana Sa'id, saya Sa'id. Wa anti, nah Laila, dan kamu Laila, karena perempuan jadi anti. Ana Fatimah, wa anti Rashidah. Wa ana Ismah, wa anti Salma. Ana Ismah, dan kamu Salma. Nah, itu kata ganti orang yang kedua pada teks bacaan qiraah yang ada di halaman 11 dan 12. Kemudian yang terakhir ini kata ganti orang yang ketiga. Ana Naimah, wa anta Andi. Nah, saya Naimah, wa anta Andi, dan kamu Andi. Huwa Salim, dia Salim. Wa huwa muwazzaf, dan dia pegawai, muwazzafun. Huwa Rasyidun, dia Rasyid. Wa huwa bai'un, dan dia seorang pedagang. Huwa Hilman, nah, dia Hilman. Wa huwa mudarris, dan dia pelajar atau guru, pengajar atau guru ya. Kemudian hiya Aisyah, nah, kata ganti ketiga juga. Hiya Aisyah, dia Aisyah. Wahya, dan dia muwazzafatun, pegawai perempuan. Hiya Nisa, dia Nisa. Wahya, dan dia tolibah, seorang pelajar perempuan. Ya Nani, dia Nani. Wahya mudarrisatun, dan dia seorang guru. Nah, itulah teks qiraah yang tadi Ustaz bacakan. Kalian dengarkan dan boleh kalian artikan di dalam buku kalian teks qiraah tersebut. Kemudian kerjakan latihan ketiga. Kemudian latihan ke-14 halaman 14 dan latihan yang ada di halaman ke-15. Latihan halaman 13 itu kalian disuruh jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks qiraah. Ahlan wa sahlan ya Ihsan, selamat datang wahai Ihsan. Jawabnya apa tadi di dalam teks qiraah ada? Jawabnya adalah ahlan bik ya. Ahlan bik. Kemudian yang kedua, kaifa haluk ya Ahmad, bagaimana kabar kamu wahai Ahmad. Nah, di situ juga ada tadi di teks qiraah, ana bi khairin, alhamdulillah. Yang ketiga, hal Ahmad tilmid, apakah Ahmad seorang pelajar tadi di dalam teks qiraah? Apakah Ahmad seorang pelajar? Nah, jika seorang pelajar maka jawabnya na'am Ahmad tilmid.
Kemudian yang keempat, hal Aisyatu muwazzafatun, apakah Aisyah itu seorang pegawai perempuan? Jika seorang pegawai perempuan, jika benar maka jawabnya na'am wa muwazzafatun. Na'am wa muwazzafatun jawabnya. Hal Salimun muwazzaf, apakah Salim muwazzaf, seorang pegawai laki-laki? Na'am. Kalau benar jawabnya dengan na'am wa muwazzafatun. Muwazzafun. Nah, seperti itu. Kemudian kerjakan latihan halaman 14 dan halaman ke-15. Yang ke-14 bagian A, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna. Nah, itu belum sempurna, kalian sempurnakan. Contohnya nomor 1. Ini yang pertama di situ Aisyatu, yang kedua Hamid, yang ketiga Ana, yang keempat Anti, dan yang kelima Wa. Nah, itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah seperti ini. Ana Hamid, ya. Yang sempurna adalah Ana Hamid wa anti Aisyah. Nah, Ana itu nomor 1, Hamid nomor 2, Wa nomor 3, Ana nomor 1, Hamid nomor 2, Wa nomor 3, Anti nomor 4, dan Aisyah itu nomor yang kelima, yang terakhir. Nah, itulah telah menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian latihan yang B juga kalian kerjakan, yakni disuruh untuk menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1 kalian terjemahkan sampai nomor 5. Ana Ismah, nah, saya Ismah, wahya Salma, dan dia Salma. Nah, seperti itu mudah. Oke, itu dulu dari Ustadz. Kita telah masih ada, afwan. Halaman ke-15 kalian kerjakan dengan menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian halaman ke-16 juga di situ terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Arab. Dan yang ke halaman 17 terjemahkan gambar berikut ke dalam bahasa Arab. Al-mithal, ana Fatimah, ana Salma. Berarti menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya dengan kata ganti. Ana Fatimatu. Kemudian Fatimah bertanya, man anti, siapa kamu? Kemudian si yang ditanya menjawab ana Salma. Nah, nomor 17 ini cuma satu soalnya, ya. Ana Hilman, kemudian menjawab man anti, ana Ismatu. Nah, seperti itu ada di dalam contohnya, mudah. Baik, itu pelajaran bahasa Arab pada minggu kali ini. Semoga kalian dapat mengerti. Barakallahu fikum. Kerjakan tugas-tugasnya di rumah dengan baik dan benar. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.